Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal Islam, pemerhati roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami, alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kepada Allah. Di kesempatan Rabu pagi hari ini kembali kami dapat hadir untuk menghadirkan program kajian dan bimbingan yang bermanfaat bersama guru kita Ustaz Ahmad Zainuddin LC hafizallahu taala, langsung dari studio mini di pesantren Intan Ilmu. Dan insyaallah kita akan melanjutkan kembali dari pembahasan kitab yang baru dari kitab Fathul Majid syarah kitab Tauhid. Untuk Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan ini, untuk memperdalam materi, kami berikan waktu serta kesempatan untuk bertanya langsung. Silakan bisa menghubungi nomor kami di 0212236543 atau melalui pesan singkat di 0819896543. Langsung saja kita akan menyimak bimbingan dan pelajaran yang bermanfaat yang akan disampaikan oleh beliau. Kepada Ustaz kami persilahkan. Falyatafadhal mashkuran ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu pagi 6 Dzulqa'dah 1442 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama kembali mengkaji kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman bin Muhammad, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullah ta'ala, ini adalah pertemuan kedua di dalam pembacaan kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid. Dan pada pertemuan sebelumnya, di pertemuan yang pertama, kita sudah membahas perkataan penulis, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, dan kita sudah membahas tentang kata bismi. Kemudian pada pertemuan kedua ini kita lanjutkan, penulis mengatakan qauluhu Allah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Bismi sudah dibahas, kemudian Allah. Kemudian qala al-Kisai wal Farra
asluhu al-ilah, hadzaful hamzata wa udmighu atau admaghul lama fil lam fasarata laman wahidatan musyaddadatan mufakhamatan. Kata Allah di dalam bismillah, kan bismi sudah dibahas, kemudian Allah. Berkata Al-Kisai dan juga Al-Farra, asal dari Allah adalah al-ilah. Asal dari kata Allah adalah kata al-ilah. Dihilangkan hamzahnya pada al-i. Hamzah di situ, hamzah di bawah alif dihilangkan, kemudian dimasukkan lam pada lam. Maka akhirnya lamnya menjadi 2 dan diberi tasydid, kemudian ditebalkan Allah gitu. Kemudian qala al-allamatu Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, as-sahihu annahu mushtaqqun wa anna aslahu al-ilah kama huwa qawlu Sibawayh wa jumhuri ashabihi illa man syadza wa huwa al-jami'u li ma'anil asma'il husna was sifatil ula. Dan al-allamah, yaitu seorang yang dalam ilmunya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, yang bernama Muhammad bin Abi Bakar, dan beliau adalah ulama Islam abad ke-8 Hijriah, berkata pendapat yang benar bahwa kata Allah diambil dari dan asalnya adalah al-ilah, sebagaimana yang disebutkan sebagai pendapat Sibawayh ahli nahwu dan juga jumhur, yaitu mayoritas sahabat-sahabat beliau, kecuali yang berpendapat sendirian, artinya yang tidak sependapat dengan Sibawayh, dan itu sedikit. Dan Allah adalah kata yang mengumpulkan makna-makna atas nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Di paragraf ini Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala ingin menjelaskan kepada kita bahwa kata Allah, lafzul jalalah Allah, itu diambil dari kata al-ilah. Kemudian ini adalah pendapatnya mayoritas para ulama bahasa Arab. Kemudian Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah juga menjelaskan kata Allah adalah lafaz yang mengumpulkan seluruh makna-makna dari nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang ulia yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Awalnya Allah. Ya, kemudian setelah itu baru nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah yang lainnya. Jadi Allah adalah kata yang mengumpulkan seluruh makna kata nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat Allah yang ulia. Kemudian penulis mengatakan walladzi qalu bil ishtiqaqi innama aradu annahu dalun ala sifatin lahu ta'ala وهي الإلهية كسائر أسمائه الحسنى كالعليم والقدير والبصير والسميع ونحو ذلك فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب وهي قديمة ونحن لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى لا أنها متولدة منه تولد الفرع من أصله. Penulis mengatakan, dan ulama-ulama yang berpendapat bahwa Allah adalah diambil dari kata ilah, mereka menginginkan pendapat ini menunjukkan bahwa Allah adalah sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia adalah sifat ketuhanan seperti seluruh sifat-sifat Allah yang husna, seperti al-alim yang maha mengetahui, al-qadir yang maha kuasa, al-basir yang maha melihat, as-sami yang maha mendengar, dan semisal dengan hal itu. Maka nama-nama ini diambil dari sumbernya tanpa ada keraguan, seperti kata al-alim diambil dari kata ilm,
Ya, diambil dari kata ilm, alima ya'lamu. Al-qadir diambil dari kata qadira yaqdiru. Al-basir basara yubsiru. As-sami sami'a yasma'u. Diambil dari sumber katanya tanpa ada keraguan. Wahya qadimah, dan nama tersebut adalah lama, dan juga nama tersebut menimbulkan sifat yang lama pada zat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya lama adalah sudah ada pada zat Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti baru dimiliki oleh Allah, tidak. Dan kita tidak menganggap ketika Allah Subhanahu wa taala, kata Allah diambil dari al-ilah, tidak menganggap melainkan hanya dia adalah mengandung dari sumbernya, baik di dalam lafal ataupun makna. Bukan berarti kalau kita katakan bahwa kata Allah diambil dari ilah, kemudian ilah adalah diambil dari kata kerja alaha ya'lahu, berarti dia adalah lahir dari sesuatu, seperti ada asalnya kemudian lahir cabangnya. Tidak, tetapi menunjukkan kepada sifat Allah dan menunjukkan kepada sifat yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas pendapat para ulama yang benar bahwa Allah diambil dari kata al-ilah. Kemudian penulis mengatakan, wa tasmiyatun nuhati lil masdari wal mushtaqqi minhu aslan wa far'an laysa ma'nahu anna ahadahuma mutawallidun minal akhar wa innama huwa bi'tibari anna ahadahuma yatadammanu al-akharu wa ziyadah. Dan para ahli nahwu menamai predikat dengan sesuatu yang diambil darinya, predikatnya adalah pokoknya, kemudian sesuatunya adalah cabangnya, bukan berarti maknanya bahwa salah satu dari keduanya adalah lahir dari keduanya, bukan. Jangan dianggap bahwa Allah lahir dari sesuatu, tidak. Ya, tetapi dia adalah mengandung dari sesuatu tersebut dan juga tambahan dari sesuatu tersebut. Nah, ini maksudnya. Jadi ingat itu baik-baik. Ketika kita katakan Allah, kata Allah, lafzul jalalah Allah, itu diambilkan dari kata al-ilah, bukan berarti Allah adalah cabang dari al-ilah. Bukan berarti al-ilah adalah pokoknya kemudian menghadirkan cabang yaitu Allah, tidak. Tetapi dua-duanya adalah kata dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan ini pendapat dari para ulama. Di antaranya kemudian penulis mengatakan qala Abu Ja'far ibni Jarir At-Tabari rahimahullah, Allahu asluhu al-ilah. Usqitatil hamzatu allati hiya fa'ul ism. Faltaqatil lamu allati hiya ainul ism wal lamu zaidatu wa hiya sakinah fa udbighat fil ukhra fasarata fil lafzi laman wahidan mushaddadah. Abu Ja'far bin Jarir At-Tabari rahimahullah, seorang imamul mufassirin yang mempunyai kitab Al-Jami' fi ta'wil ayil Quran, mengatakan bahwa Allah asalnya adalah kata Allah, asalnya adalah al-ilah. Digugurkan hamzahnya pada al-ilah yang dia adalah fa dari kata tersebut. Nah, kalau kita belajar nahwu ada namanya fa'ul ism, ada ainul ism, ada lamul ism. Ya, fi'lun fa ain lam. Hamzah adalah fa dari kata tersebut. Maka bertemulah setelah hamzahnya dihilangkan, bertemulah al-ilah. Hamzahnya dihilangkan, bertemulah lam dengan lam. Ya. Lam yang merupakan ainul isim bertemu dengan lam tambahan, kemudian digabungkan menjadi asalnya al-ilah, i-nya dihilangkan, lamnya digabung menjadi dua, menjadi lam satu lam dan diberikan tasydid menjadi Allah. Ya. Nah, bagi para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja yang masih bingung, yang jelas Allah, lafzul jalalah Allah itu asalnya dari al-ilah lalu dirubah dengan ilmu sharaf menjadi Allah.
Itu gak mudahnya. Ya, itu mudahnya. Taib, kemudian penulis mengatakan, amma ta'wilu Allah fa innahu ala ma'na ma ruwiya lana an Abdullah bin Abbas qala radhiyallahu anhuma qala huwa alladhi ya'lahuhu kullu syai' wa ya'buduhu kullu syai'. وساق بسنده عن الضحاك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين فإن قال لنا قائل وما دل على أن الألوهية هي العبادة وأن الإله هو المعبود وأن له أصل في فعل ويفعل وذكر بيت رؤبة بن العجاج لله در الغانيات المدة سبحنا واسترجعنا من تلأه يعني من تعبدي وطلبي الله بعملي. Artinya, adapun penafsiran lafadz Allah, apa makna Allah? Maka ini sesuai dengan apa yang diriwayatkan kepada kita dari sahabat Nabi ahli tafsir Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, dia adalah yang diibadahi oleh setiap sesuatu, yang diibadahi oleh setiap makhluk, diibadahi oleh setiap sesuatu, diibadahi oleh setiap makhluk. Kemudian disebutkan sanadnya dari sanad dengan sanadnya sampai kepada Ad-Dhahhak, meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Allah adalah yang memiliki uluhiyah. Allah yang memiliki uluhiyah dan ubudiyah. Uluhiyah artinya peribadatan, penyembahan atas seluruh makhluknya. Allah yang memiliki peribadatan, penyembahan atas seluruh makhluknya. Maksudnya kata Allah maknanya adalah zat yang diibadahi oleh seluruh makhluknya. Kalau seandainya ada yang berkata kepada kita, apa yang menunjukkan bahwa uluhiyah adalah ibadah? Kata uluhiyah adalah ibadah, dan bahwa kata al-ilah adalah yang diibadahi, dan bahwa dia ada asalnya dari kata kerja fa'ila yaf'alu, aliha ya'lahu, ya, maka dia akan menyebutkan bait syair dari Ru'bah bin al-Ajjaj yang berbunyi lillahi darul ghaniyat al-muddah. Allah Subhanahu wa taala memiliki kekayaan yang begitu banyak. Sabbahna wastarja'na min ta'alluhi. Mereka seluruhnya bertasbih dan kembali kepada Allah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Allah artinya adalah zat yang memiliki seluruh jenis sembahan, seluruh jenis peribadatan. Jenis peribadatan apapun hanya dimiliki oleh Allah, yang dilakukan oleh makhluk seluruhnya. Nah, kemudian ahibati hafizakumullahu taala, penulis kemudian mengatakan wala syakka anna ta'alluha at-tafa'ulu min aliha ya'lahu wa anna ma'na aliha idza nataqa bihi 'abadallaha wa qad jaa'a minhu masdarun yadullu ala anna al-araba qad nataqat bihi bi fa'ila yaf'alu bi ghairi ziyadah wa dhalika ma haddathana bihi Sufyan ibnu Waqi' atau ibnu Waqi' wa saqa sanada ila ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu qara'a wa yadharaka wa ilahataka Al-A'raf 127 qala ibadatuka wa yaqulu innahu kana yu'bad wa la ya'bud wa saqa bi sanadin akhara an ibni Abbas radhiyallahu anhuma wa yadharaka wa ilahataka qala innama kana fir'aunu
yu'bad wa la ya'bud. Wa dzakara mithlahu an Mujahidin thumma qala faqad bayyana qawlu Ibn Abbas wa Mujahidin hadza anna aliha abada wa anna al-ilaha masdaruhu wa saqa hadithan an Abi Sa'id radhiyallahu anhu marfu'an inna Isa aslamathu ummuhu ilal kuttabi liyu'allimahu faqala lahul muallimu uktub bismillah faqala Isa atadri mallaha Allahu ilahul alihah. Artinya ini masih berkaitan dengan makna Allah ya. Kita akan membicarakan bismillah. Kemudian penulis mengatakan dan tidak diragukan bahwa kata al-ilah adalah diambil dari at-ta'alluh yang artinya at-tafa'ul dan dari kata kerjanya aliha ya'lahu. Dan bahwa makna aliha jika disebutkan berarti dia sedang beribadah kepada Allah ya. Dan telah datang penjelasan ini bahwasanya orang Arab berbicara dengan demikian tanpa ada tambahan. Artinya aliha itu artinya adalah beribadah kepada Allah. Orang kalau aliha mengatakan aliha orang Arab maka berarti dia maksudnya adalah beribadah kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa Allah artinya adalah zat yang memiliki seluruh peribadatan, seluruh persembahan yang dilakukan oleh para makhluk. Nah, kemudian penulis setelah itu membawakan riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma membaca surat Al-A'raf ayat 127. Wa yadharaka wa ilahataka. Kalau di dalam mushaf kita wa yadharaka wa alihataka. Wa alihataka. Coba saya buka mushaf kita ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa yadharaka wa alihataka. Wa yadharaka wa alihataka, surat Al-A'raf ayat 27. Kalau dalam mushaf yang kita pegang. Nah, ada riwayat yang juga benar dari Abdullah bin Abbas, beliau membaca wa yadharaka wa ilahataka. Ini menunjukkan bahwasanya ilaha yaitu dan meninggalkanmu dan juga peribadatan kepadamu. Ibadah, ilaha artinya ibadah. Sekali lagi ini penjelasan untuk menjelaskan bahwa arti Allah, makna Allah adalah zat yang diibadahi, zat yang disembah. Seluruh peribadatan, seluruh persembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abdullah bin Abbas juga mengatakan radhiyallahu anhuma bahwasanya Fir'aun itu disembah dan tidak diibadahi, tidak beribadah. Fir'aun itu disembah, ini kekeliruan, dan dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendapat ini juga pendapatnya Imam Mujahid rahimahullah bahwasanya makna Allah adalah al-ilah dan al-ilah maknanya adalah dzul uluhiyah, yaitu zat yang memiliki persembahan, peribadatan. Seluruh ibadah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, di sini disebutkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi Isa alaihissalam ketika diserahkan oleh ibunya kepada guru yang mengajarinya baca tulis agar mengajari Nabi Isa alaihissalam baca tulis, maka sang guru mengatakan kepada Nabi Isa, coba kamu tulis bismillah. Kemudian Nabi Isa mengatakan, apakah engkau tahu apa itu Allah? Kemudian Nabi Isa mengatakan Allah adalah Tuhannya yang seluruh yang dituhankan, seluruh yang diibadahi. Nah, ini
Tetapi hadis ini adalah hadis yang palsu, tidak benar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya sekali lagi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, bahwasanya kata Allah, lafzul jalal, lafaz yang mulia Allah, itu maknanya adalah zat yang memiliki seluruh jenis peribadatan yang dilakukan oleh para makhluk. Nah, kemudian setelah itu penulis mengatakan, qala al-'allamah Ibnu al-Qayyim rahimahullahu taala, lihadza al-ism asy-syarif 'ashru khasa'is lafdhiyyah wa saqaha. Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, Allah, nama yang mulia ini mempunyai 10 keistimewaan secara lafal. Kemudian beliau menyebutkannya. Kemudian setelah itu Imam Ibnu Qayyim mengatakan, wa amma khasa'isuhul ma'nawiyyah. Adapun kekhususan dari kata Allah secara makna, faqad qala a'lamal khalqi sallallahu alaihi wasallam, faqad qala a'lamul khalqi sallallahu alaihi wasallam, la uhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Wa kaifa nuhsi khasa'isa ismin limusammahu kullu kamalin 'ala al-itlaq wa kullu madhin wa hamdin wa kullu thana'in wa kullu majdin wa kullu jalalin wa kullu kamalin wa kullu 'izzin wa kullu jamalin wa kullu khairin wa ihsan wa judin wa fadlin wa birrin falahu wa minhu. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, adapun kata Allah, kekhususan dari kata Allah secara makna adalah telah dijelaskan oleh makhluk yang paling berilmu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, la uhsi thana'an 'alaik. Ya Allah, aku tidak bisa menghitung pujian terhadapmu. Lisanku tidak sanggup untuk menghitung agar aku bisa memujimu, ya, sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Kemudian setelah itu Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengomentari, iya, bagaimana kita bisa menghitung kekhususan nama yang mana zat yang dinamai memiliki seluruh kesempurnaan secara mutlak tanpa batas. Seluruh pujian, seluruh sanjungan, seluruh keagungan, seluruh kesempurnaan, seluruh kegagahan, seluruh kebagusan, seluruh kebaikan, ya, seluruh kedermawanan, karunia, kebaikan hanya milik Allah dan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tidak bisa menamai ataupun menghitung kebaikan secara maknawi, kekhususan secara maknawi dari nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, dan ini bagus kita pahami dan kita renungkan agar kita kalau berdoa bisa memuji Allah. Karena salah satu adab dalam berdoa adalah memuji Allah. Kemudian penulis mengatakan, "Fama dzukira hadzal ismu fi qalilin illa katsarahu wala 'inda khaufin illa azalahu wala 'inda karbin illa kashafahu wala 'inda hammin wa ghammin illa farrajahu wala 'inda dhiqin illa wasa'ahu wala ta'alluqin bihi dha'ifun illa afadahu al-quwwa wala dhalilin illa analahhu al-'izza ولا تعلق به ضعيف إلا أفاده القوة ولا ذليل إلا أناله العزة ولا فقير إلا أصاره غنيا ولا مستوحش إلا آنسه ولا مغلوب إلا أيده ونصره ولا مضطر إلا كشف ضره ولا شريد إلا آواه فهو الاسم الذي تكشف به القربات وتستنزل به البركات وتجاب به الدعوات وتقال به العثرات وتستدفع به السيئات وتستجلب به الحسنات وهو الاسم الذي قامت به الأرض والسماوات وبه أنزلت الكتب
wa bihi ursilatir rusul, wa bihi syuri'atis syara'i', wa bihi qamatil hudud, wa bihi syuri'al jihad, wa bihi inqasamat al khaliqah ila as-su'ada'i wal ashqiya, wa bihi haffatil haqqah wa waqa'atil waqi'ah, wa bihi wudi'atil mawazinul qist wa nusibar sirat wa qama suqul jannati wan nar, wa bihi ubid rabbul alamin wa humid wa bihaqqihi bu'ithatir rusul wa anhu as-su'alu fil qabr wa yawmal ba'th wan nusyur wa bihil qisam wa ilaihi al-muhakamah wa fihi al-muwalat wal mu'adat wa bihi sa'ida man 'arafahu wa qama bihaqqihi wa bihi syaqiya man jahilahu wa taraka haqqahu fahuwa sirrul khalqi wal amri wa bihi qama wa thabata wa bihi intahaya fal khalqu bihi wa ilaihi wa li ajlihi fama wujida khalqun wala amrun wala thawabun wala iqabun illa mubtada'an minhu wa muntahiyan ilaih wa dhalika mujibuhu wa muqtadahu rabbana ma khalaqta hadha batila subhanak faqina adzaban nar ila akhir kalamihi rahimahullah. Perhatikan perkataan yang menarik bagaimana memuji Allah. Ya, beliau mengatakan tadi kan bahwa kekhususan kata Allah, lafzul jalalah, kata yang mulia Allah, secara maknawi kita tidak bisa menghitungnya. Karena Rasulullah SAW yang paling paham tentang Allah pun tidak bisa menghitung kekhususan makna dari Allah. Ya. Kemudian beliau mengatakan, bagaimana kita bisa menghitungnya kekhususan sebuah nama yang mempunyai nama tersebut memiliki seluruh kesempurnaan secara mutlak, seluruh pujian dan sanjungan, seluruh keagungan, seluruh kebagusan, seluruh keperkasaan, seluruh kebaikan, seluruh kemuliaan, seluruh karunia hanya dari Allah dan hanya milik Allah. Maka kita tidak bisa menghitung kekhususan kebaikan secara maknawi dari kata Allah. Kemudian beliau mengatakan lagi, ini menarik, yang panjang saya bacakan tadi bahasa Arabnya. Beliau mengatakan, maka apa saja disebutkan nama ini, saya ulangi, tidaklah disebutkan nama ini, yaitu nama Allah, dalam sesuatu yang kecil, yang sedikit, kecuali akan menjadi membanyakkannya. Tidaklah disebutkan kata Allah pada sesuatu yang sedikit kecuali Allah akan membanyakkannya. Dan tidaklah disebutkan kata Allah saat dalam keadaan takut kecuali akan menghilangkan rasa takut tersebut. Allah akan menghilangkannya. Tidaklah disebutkan nama Allah saat dalam keadaan sulit kecuali Allah akan menghilangkan kesulitan tersebut. Dan tidaklah nama Allah disebutkan dalam keadaan resah, gelisah, kecuali Allah akan menghilangkan rasa resah, rasa gelisah tersebut. Tidaklah disebutkan nama Allah saat dalam keadaan sempit, kecuali Allah akan melapangkan kesempitannya. Dan tidaklah seorang yang lemah bergantung kepada Allah, melainkan Allah akan memberikan kekuatan kepadanya. Dan tidaklah seorang yang hina bergantung kepadanya, melainkan Allah akan memberikan kepadanya kemuliaan, keagungan. Dan tidaklah seorang miskin bergantung kepadanya kecuali Allah akan menjadikannya kaya. Tidaklah seorang yang merasa sendirian, kesepian, bergantung kepadanya kecuali akan merasa ada yang menemaninya. Tidaklah seorang yang kalah bergantung kepadanya kecuali Allah akan menguatkannya dan memberikan kemenangan kepadanya. Tidaklah orang yang dalam keadaan
sempit, sulit, ya, melainkan Allah akan menghilangkan kesulitannya, menghilangkan kesempitannya, menghilangkan penyakitnya. Tidaklah orang yang tidak punya tempat bergantung kepadanya kecuali Allah akan memberikan tempat kepadanya. Maka dia adalah nama yang dengannya hilang kesulitan-kesulitan, yang dengannya diharapkan keberkahan-keberkahan, yang dengan namanya, dengannya dikabulkan doa-doa, yang dengannya dihilangkan kesulitan-kesulitan, dan yang dengannya dihilangkan keburukan-keburukan, yang dengannya diharapkan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Dia adalah nama yang dengannya tegak langit, tegak bumi, yang dengannya diturunkan kitab-kitab suci. Dia adalah Allah yang dengan nama Allah diutus para rasul, yang dengan nama Allah disyariatkan syariat-syariat, yang dengan nama Allah ditegakkan hukum-hukum had, yang dengan nama Allah disyariatkan jihad, yang dengan nama Allah terpisah, terbagi manusia menjadi bahagia masuk surga dan sengsara masuk ke dalam neraka, yang dengan nama Allah ditegakkan hari kiamat, ya, kemudian terjadi goncangan, diletakkan timbangan-timbangan yang adil, dibentangkan sirat, jembatan, dan ditegakkan pasar surga dan neraka, yang dengan nama Allah diibadahi Tuhan semesta alam, dipuji, dan dengan hak nama Allah subhanahu wa ta'ala diutus para rasul, yang dengan nama Allah ada pertanyaan kubur. Pertanyaan kubur ditanyakan tentangnya pada hari kiamat, dan juga pada hari kiamat, dan juga pada hari dibangkitkan, yang dengan kata Allah, nama Allah tersebut, ya, terjadi perseteruan antara tauhid dengan kesyirikan, yang hanya kepada nama Allah seseorang mengambil pengadilan dan keputusan, mengadukan, ya, masalahnya, yang di dalam nama Allah subhanahu wa ta'ala terjadi loyal dan disloyalitas, ya, loyal yang artinya wala, disloyal artinya bara. Yang dengan nama Allah maka akan bahagia siapa saja yang mengenalnya dan menegakkan hak-haknya, dan dengan nama Allah akan sengsara siapa saja yang tidak mengenal nama tersebut dan juga meninggalkan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia adalah rahasia para makhluk dan juga seluruh perkara. Dengan nama Allah, makhluk dan seluruh perkara akan tegak dan tetap. Hanya kepada nama Allah subhanahu wa ta'ala seluruh makhluk dan seluruh perkara dikembalikan. Maka seluruh makhluk hanya dengan Allah dikembalikan kepada Allah, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidaklah ada penciptaan, perintah, nikmat, siksa kecuali bermula dari Allah dan berhenti kepada Allah. Dan ini semua konsekuensinya ada di dalam surat Ali Imran ayat 91, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Wahai Rabb kami, tidaklah engkau menciptakan ini dalam keadaan batil, maha suci engkau, maka bentengilah diri kami dari siksa nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah tadi semua pembicaraan tentang kata Allah. Kita baru berbicara Bismillah. Lanjutannya Ar-Rahman Ar-Rahim. Penulis mengatakan qauluhu Ar-Rahman Ar-Rahim. Qala Ibnu Jaririn rahimahullah, haddatsani Sirri bin Yahya, haddatsana Utsman bin Zufar,
wa sami'at al-Azrami yaqul ar-Rahmanu bi jami'il khalq war-Rahimu bil mu'minin wa saqa bi sanadi an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam inna Isa ibn Maryam qala ar-Rahmanu rahmanul akhirah wad dunya war-Rahimu rahimul akhirah. Artinya, adapun ucapan Ar-Rahman Ar-Rahim, kan tadi Bismillahirrahmanirrahim. Maka kata Imam Ibnu Jarir rahimahullah, As-Sirri bin Yahya telah meriwayatkan kepadaku, ia berkata, telah meriwayatkan kepada kami Utsman bin Zufar bahwa aku telah mendengar dari Azrami, dia berkata, Ar-Rahman rahmat untuk seluruh makhluk, Ar-Rahim rahmatnya untuk hanya orang-orang beriman. Perhatikan bedanya. Ar-Rahman rahmat untuk seluruh makhluk, Ar-Rahim hanya untuk orang-orang beriman. Saya ulangi, Ar-Rahman itu zat yang memiliki rahmat, rahmatnya untuk seluruh makhluk, mau yang muslim, yang kafir, yang manusia, jin, hewan, pepohonan, tumbuh-tumbuhan, dan seterusnya. Ar-Rahman rahmatnya mencakup seluruh makhluk, sedangkan Ar-Rahim hanya untuk orang-orang yang beriman. Itu bedanya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim, ya. Kemudian beliau menyebutkan riwayat dengan sanadnya sampai kepada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, sesungguhnya Nabi Isa alaihi salam berkata, Ar-Rahman Rahmanul akhirah. Rahman adalah zat yang memberi rahmat di akhirat dan di dunia. Rahim adalah zat yang memberi rahmat di akhirat saja. Nah, ini bedanya antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Pendapat yang pertama, Ar-Rahman adalah zat yang memiliki rahmat kepada seluruh makhluk, mau muslim, mau kafir, mau jin, manusia, kemudian hewan, dan seterusnya. Kepada seluruh makhluk rahmatnya. Sedangkan Ar-Rahim hanya untuk orang-orang yang beriman. Pendapat yang kedua, Ar-Rahman adalah zat yang memiliki rahmat di dunia dan di akhirat, sedangkan Ar-Rahim hanya di akhirat. Naam. Taib ahibati hafizakumullahu ta'ala. Kemudian setelah itu penulis matan Tauhid, yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata, Alhamdulillah wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Segala puji bagi Allah. Semoga selawat Allah Subhanahu wa taala atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para kerabatnya. Baik. Sekarang penjelasannya. Penulis mengatakan, qala Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, fasmuhu Allah dalla ala kaunihi ma'luhan ma'budan بأن الخلائق يأله الخلائق محبة وتعظيما وخضوعا ومفزعا إليه في الحوائج والنوائب، وذلك مستلزم لكمال ربوبيته ورحمته المتضمنين لكمال الملك والحمد وإلهيته وربوبيته ورحمانيته وملكه، مستلزم لجميع صفات كماله، إذ يستحيل ثبوت ذلك لمن ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا قادر ولا متكلم ولا فعال لما يريد ولا حكيم في أقواله وأفعاله. فصفات الجلال والجمال أخص باسم الله، وصفات الفعل والقدرة والتفرد بالضر والنفع والعطاء والمنع والنفوذ المشيئة وكمال القوة والتدبير أمر الخليقة أخص باسم الرب، وصفات الإحسان والجود والبر والحنان والمنة والرأفة واللطف أخص باسم الرحمن. Perhatikan, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, nama Allah menunjukkan adalah sebagai yang diibadahi, yang disembah. Nama Allah menunjukkan kepada yang diibadahi dan yang disembah. Nah, yang diibadahi oleh para makhluk dengan rasa cinta, dengan pengagungan, dengan
ketundukan, dengan rasa takut kepadanya, berharap dalam hajat-hajat dan juga kepentingan-kepentingan. Dan yang demikian itu mengkonsekuensikan kesempurnaan kekuasaan Allah dan rahmatnya, yang kedua-duanya mengandung kesempurnaan kerajaan Allah, pujian untuk Allah, dan juga peribadat dan juga sifat peribadatan hanya milik Allah, dan juga kekuasaan Allah, rahmat Allah, dan kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua mengandung, mengkonsekuensikan seluruh sifat kesempurnaannya, mengkonsekuensikan seluruh sifat kesempurnaannya. Apa maksudnya para ikhwan yang dirahmati Allah? Jadi Allah, kata Allah adalah menunjukkan kepada zat yang diibadahi, yang diibadahi oleh seluruh makhluk dengan rasa cinta, dengan rasa pengagungan dan ketundukan, dan juga pengharapan kepada Allah dalam segala hajat dan keperluan. Dan ini semua ketika makhluk menyembah Allah, makhluk hanya berharap kepada Allah, ini semua mengandung kesempurnaan kekuasaan Allah. Hanya Allah yang maha berkuasa, hanya Allah yang maha pencipta, hanya Allah yang maha mengatur. Ya, itu maksudnya. Idh yastahilu thubutu dzalik liman laysa bihayy. Karena mustahil Allah Subhanahu wa taala diibadahi, Allah Subhanahu wa taala dimintai, Allah Subhanahu wa taala ditakuti. Mustahil. Itu tetap bagi Allah, bagi yang tidak hidup, bagi yang tidak mendengar, bagi yang tidak melihat, bagi yang tidak kuasa, bagi yang tidak berbicara, bagi yang tidak berbuat sekehendaknya, bagi yang tidak maha bijaksana dalam perkataan dan perbuatannya. Ya, maka sifat keagungan dan kebagusan Allah lebih khusus dengan sifat Allah, dan sifat perbuatan dan kekuasaan. Kemudian juga Allah yang satu-satunya memberi manfaat dan mudarat, memberi dan menahan, ya, dan juga seluruh kehendak terjadi atas kehendak Allah. Kesempurnaan kekuatan, pengaturan atas makhluk, ini lebih khusus dengan kata Ar-Rabb. Dan sifat Al-Ihsan, sifat memberi, kemudian dermawan, berbuat baik, kemudian lembut, kemudian santun, ini lebih khusus dengan nama Allah Ar-Rahman. Jadi kalau Anda baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ketika kita membaca Allah, maka ini adalah kaitannya dengan keagungan, kemudian kebagusan Allah. Kemudian kalau kita membaca Rabbil Alamin, Rabb, ini kaitannya dengan kekuasaan, kaitannya dengan pengaturan, penciptaan. Hanya Allah yang maha memberi, hanya Allah yang mampu menahan, hanya Allah yang memberikan mudarat dan memberikan manfaat. Nah, ini kata Rabb identik dengan makna-makna tersebut. Sedangkan kata Ar-Rahman identik dengan kata kebaikan, kedermawanan, kelembutan, kesabaran, tidak cepat balas dendam. Jadi intinya semua nama Allah memiliki konsekuensi-konsekuensi dari perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini indahnya kalau kita belajar tentang nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya beri contoh ya, misalkan kalau kita sedang berdoa,
kita sedang berdoa untuk meminta keindahan, meminta kebagusan, maka kita ucapkan, ya Allah, berikanlah keluarga saya sakinah, mawaddah dan rahmah. Tapi kalau seandainya kita meminta kepada Allah tentang kekuasaan, tentang pengaturan, penciptaan, maka kita memakai kata ya Rabb, wahai Rabb, berikanlah kami rezeki. Wahai Rabb, sembuhkanlah penyakit kami. Wahai Rabb, jauhkanlah kami dari musibah. Nah, ini lebih cocok kata Rabb. Ar-Rahman lebih cocok kepada kata-kata kebaikan, kedermawanan, kebajikan, kelembutan, kesabaran. Seperti ya Rahman, ya Rahim, irhamna birahmatika allati wasi'at kulla syai'. Wahai yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, kasihilah kami dengan rahmatmu yang mencakup segala sesuatu. Wahai ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami. Nah, ini cocok, ya. Jadi kata Allah ada makna yang ditunjukkan tersendiri, kata Ar-Rabb ada makna yang ditunjukkan sendiri, kata Ar-Rahman ada makna yang ditunjukkan secara tersendiri. Loh, kita kenapa membaca itu, Ustaz? Karena tadi kan penulis mengatakan alhamdulillah, ya. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kemudian penulis wa qala rahimahullahu taala aidan ar-rahmanu dalun 'ala as-sifah al-qa'imah bihi subhanahu war-rahimu dalun 'ala ta'alluqiha bil marhum. Wa idza aradta fahma hadha fata'ammal qawlahu ta'ala wa kana bil mu'minina rahima innahu bihim raufur rahim wa lam yaji qattu rahmanun bihim. Kemudian Imam Al-Qayyim mengatakan Ar-Rahman ini masih membicarakan tentang Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman adalah menunjukkan kepada sifat yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahim menunjukkan kepada rahmat yang berkaitan dengan makhluk-makhluk yang dirahmati. Jadi Rahman itu berkaitan dengan zatnya Allah. Sedangkan Rahim berkaitan dengan rahmatnya Allah yang dikenakan kepada para makhluk. Kemudian penulis mengatakan, jika engkau ingin memahami ini, maka perhatikan firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 43. Dan Allah Maha Pengasih terhadap orang-orang beriman. Rahim, Maha Rahim terhadap orang-orang beriman. Artinya rahmatnya kepada para makhluknya, itu kata Rahim. Sedangkan Rahman adalah rahmatnya yang ada pada zat Allah. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, apa bedanya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Ar-Rahman zat rahmat yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahim zat rahmat Allah yang mengenai makhluk-makhluk Allah. Ya. Begitu juga disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 117. Sesungguhnya Allah sangat pemurah terhadap mereka, atau penyayang terhadap mereka. Ini menunjukkan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Ar-Rahim adalah rahmat Allah yang mengenai makhluk-makhluk Allah yang dirahmati. Sedangkan Ar-Rahman rahmat Allah yang ada pada zat diri Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian penulis mengatakan, wa qala inna asma'ar rabbi ta'ala hiya asma'un wa nu'utun fa innaha dalatun ala sifati kamali fala tunafi fiha bainal ilmiyyati wal wasfiyyah. فالرحمن اسمه تعالى ووصفه ومن حيث هو صفة جرى تابعا لاسم الله ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع بل ورد الاسم العلم كقوله الرحمن على العرش استوى. Kemudian Imam Al-Qayyim menjelaskan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dia adalah nama-nama dan pengikutnya. Nama-nama dan pengikutnya dan sifat-sifatnya maksudnya. Dari nama Allah itu ada nama dan dari nama itu ada sifat. Dari nama itu ada sifat. Maka setiap nama diambil sifat darinya.
Allah As-Sami', ada sifat sama'. Allah maha mendengar, berarti Allah mempunyai pendengaran, ada sifat pendengaran pada zat Allah. Allah Al-Basir, Allah maha melihat, berarti ada sifat melihat pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan seterusnya seperti itu. Itu maksudnya. Maka nama-nama Allah menunjukkan kepada sifat-sifat Allah yang maha sempurna. Dan ini tidak ada perbedaan antara bainal alamiyah wal wasfiyah, antara nama dengan sifat. Misalkan Ar-Rahman, Ar-Rahman itu nama Allah dan juga sifat rahmat yang ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat rahmat yang ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kadang Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kata Ar-Rahman, ya, tidak sebagai sifat, akan tetapi sebagai nama. Tidak sebagai sifat tetapi sebagai nama. Seperti misalkan Allah berfirman dalam surat Thaha ayat 5, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, penulis kemudian mengatakan alhamdulillah. Nah, waktunya sudah habis, ya. Kita masuk kepada sesi pertanyaan karena waktu sudah habis. Saya lanjutkan sedikit lah ya. Alhamdulillah. Biar selesai muqaddimah, insyaallah pertemuan pekan depan kita langsung masuk kepada isi kitab. Penulis mengatakan alhamdulillah ma'nahu ats-tsana'u bil kalam 'alal jamilil ikhtiyari 'ala wajhi at-ta'dhim. Fa mauriduhu al-lisan wal qalb wasyukru yakunu bil lisani wal janani wal alkan fa huwa a'ammu min al-hamdi muta'allaqan wa akhassu minhu sababan li'annahu yakunu fi muqabalati an-ni'mah wal hamdu a'ammu sababan wa akhassu muta'allaqan li'annahu yakunu fi muqabalati an-ni'mah wa ghayriha fa bainama huwa 'umumun wa khususun wajhi yajtami'ani fi maddah wa yanfaridu kullu wahidin 'anil akhar fi maddah. Artinya, ini perhatikan. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah, kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, segala puji milik Allah. Maknanya adalah pujian dengan ucapan atas kebagusan yang dipilih, ya, dengan berdasarkan pengagungan. Jadi ketika kita mengucapkan alhamdulillah, maka itu sebenarnya kita sedang memuji Allah dengan ucapan. Memuji Allah dengan ucapan, ya. Kenapa? Karena kita mendapatkan nikmat dari Allah dan pujian tersebut dari sisi pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penulis mengatakan bahwa ucapan alhamdulillah itu hanya diucapkan oleh lisan dan hati. Ya, alhamdulillah di lisan dan hati. Lisannya mengucapkan alhamdulillah, hatinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya penulis mengatakan bersyukur itu dengan lisan dan hati dan anggota tubuh. Bersyukur, seorang dikatakan bersyukur ketika dia mengucapkan alhamdulillah dengan lisannya. Hatinya bersyukur atas pemberian Allah, dan anggota tubuhnya dia gunakan untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini termasuk daripada kesyukuran. Taib. Kemudian penulis mengatakan, maka syukur lebih umum daripada pujian secara yang dikaitkan dengannya, dan lebih khusus daripada pujian berdasarkan sebab. Apa maksudnya? Gini, orang memuji Allah hanya dengan lisan, sedangkan orang bersyukur kepada Allah dengan lisan, dengan hati dan anggota tubuh.
Ya. Memuji Allah dia ucapkan alhamdulillah, selesai memuji Allah. Tapi kalau bersyukur kepada Allah lebih luas. Bisa dengan lisan, bisa dengan hati, hatinya meresapkan nikmat Allah, bisa dengan mata, dengan telinga, dengan lisan, dengan tangan, dengan kemaluan, dengan kaki. Yaitu menggunakan anggota-anggota tubuh untuk ketaatan kepada Allah. Maka ini ini disebut dengan bersyukur. Jadi bersyukur, cara bersyukur lebih luas dibandingkan cara memuji. Sedangkan sebab bersyukur lebih khusus. Kenapa sebab bersyukur lebih khusus? Karena orang bersyukur ketika dapat nikmat dari Allah, maka dia bersyukur. Sedangkan orang memuji Allah ketika dia dapat nikmat dan juga ketika melihat keagungan Allah, kesempurnaan ciptaan Allah, ya, kemuliaan Allah, karunia Allah, dia puji Allah. Dia melihat gunung yang tinggi, dia puji Allah. Dia dapat minum, dia juga puji Allah. Dari sini memuji Allah lebih umum dibandingkan bersyukur. Bersyukur hanya ketika dapat nikmat. Nah, ini para ikhwah, itu yang dimaksud. Bedakan antara pujian dengan syukur. Pujian kalau seandainya memuji hanya dengan lisan, dia cukup dengan lisan. Tapi kalau bersyukur dengan lisan, dengan hati, dengan anggota tubuh. Nah, pujian sebabnya bisa karena dapat nikmat, bisa karena seseorang melihat keagungan ciptaan Allah, kesempurnaan sifat Allah, ya, kebagusan sifat Allah, dia puji Allah. Tapi orang bisa bersyukur hanya satu, yaitu dengan mendapat nikmat. Makanya para ulama mengatakan antara alhamdu, pujian, dengan asyukru ini ada semacam keumuman dan kekhususan. Ya, pujian lebih umum dari sisi sebab dan lebih khusus dari sisi cara memuji. Syukur lebih umum dari sisi cara bersyukur dan lebih khusus dari sisi sebab. Begitu, wallahu alam. Kemudian penulis mengatakan wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam asahhu ma qila fi ma'na salatullah ala 'abdi ma dzakarahu al-Bukhari rahimahullah ta'ala an Abi Aliyah qala salatullah ala 'abdihi thana'uhu 'alaihi 'inda al-malaikah wa qarrara Ibnu al-Qayyim rahimahullah wa nassarahu fi kitabaihi Jala'ul Afham wa Bada'i'ul Fawaid. Adapun apa yang dikatakan oleh penulis asal, yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yang berbunyi sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Semoga Allah mensalawati dan memberikan keselamatan atas Nabi Muhammad SAW dan alunya. Kata beliau, yang paling benar makna dari salawatnya Allah terhadap hambanya adalah yang disebutkan oleh Imam Bukhari dari seorang tabi'i Abu Aliyah. Beliau berkata, makna salawatnya Allah terhadap hambanya adalah Allah memuji hamba tersebut di hadapan para malaikat. Dan ini indahnya pahala bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memuji hamba tersebut di hadapan para malaikat. Kemudian Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala menetapkan pendapat ini, dan beliau bela pendapat ini dalam dua kitab beliau, yaitu Jala'ul Afham kemudian Bada'i'ul Fawaid. Kemudian penulis Syekh Abdurrahman bin Hasan hafizahullah taala mengatakan waqad yuradu bihadad du'a kama fil musnad biha ad-du'a kama fil musnad an aliyin marfu'an al malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Dan ada juga bisa dimaknai arti solawat adalah doa, sebagaimana disebutkan dalam hadis kitab riwayat Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu secara marfu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa para malaikat bersolawat
atas salah seorang dari kalian selama dia masih di tempat sholatnya. Jadi orang habis sholat, duduk di situ berzikir, selama dia masih di tempat sholatnya, tidak bergerak, selama itu para malaikat akan bersolawat atas orang tersebut. Apa makna solawat? Makna sholat adalah doa. Malaikat akan mendoakan orang tersebut selama setelah sholat dia tidak bergerak dari tempat tersebut. Doanya bagaimana? Ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Nah ini makna sholawat yang lain. Kemudian penulis mengatakan wa ala alihi ay atba'ihi ala dinih. Al dan atas alnya. Al di sini maksudnya adalah atas pengikut-pengikut beliau di dalam agama Islam. Nassa alaihi al-Imam Ahmad huna. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Imam Ahmad rahimahullah wa alaihi aktsaru ashab, dan juga diikuti oleh para ulama mazhab Imam Ahmad rahimahullah taala, bahwasanya yang dimaksud dengan al yaitu semoga Allah memberi salawat atas Muhammad SAW dan alnya. Al di sini maksudnya adalah bukan hanya kerabat, tetapi juga mengandung para sahabat dan seluruh pengikut beliau di atas agama beliau. Wa ala hadza fayashmalu sahabatu wa ghairuhum minal mu'minin. Maka oleh sebab itu al yang dimaksud adalah mencakup para sahabat, kemudian selain para sahabat dari orang-orang yang beriman. Walhamdulillah selesai pada pertemuan kedua muqaddimah yang kita baca dari kitab Fathul Majid Syarh Kitab Tauhid. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita langsung masuk ke dalam matan kitab Tauhid dan penjelasannya. Wallahu a'lam, sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah. Para sahabat dari orang-orang yang beriman. Alhamdulillah selesai pada pertemuan kedua muqaddimah yang kita baca dari kitab Fathul Majid Syarh Kitab Tauhid. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita langsung masuk ke dalam matan kitab Tauhid dan penjelasannya. Wallahu a'lam, sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillah. Rabbil alamin. Baik, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas materi dan bimbingan yang bermanfaat yang telah disampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya dalam materi dan pemahaman Anda 43. Untuk telepon yang pertama kami persilahkan. Halo. Halo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Di mana? Di Bapak Eli Sabah di Buton, Tanah Sulawesi Tenggara. Silakan Bapak, pertanyaannya. Ada yang pertanyaan mengenai berdoa. Berdoa itu menurut para ustaz saya kami dengar artinya pada setiap sujud itu katanya segala sebuah berdoa dan Tuhan. Itu bagus katanya tidak boleh berlaku itu, dan katanya tapi tidak boleh bergerak, tidak punya mulut, tidak ada mati. Ini mohon penjelasan Pak Ustaz. Kemudian mengenai salat sunat. Salat sunat manakah yang bisa berjamaah? Apakah tahajud dengan doa itu bisa kita berjamaah melaksanakannya? Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ulangi Ustaz untuk pertanyaan Bapak tadi kurang lebih katanya Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati hafizakumullahu taala. Adapun untuk pertanyaan yang pertama yaitu tentang berdoa di dalam sujud. Terdapat hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih fahuwa sajid, fa'akthiru fihi ad-du'a, faqaminun an yustajaba lakum.
keadaan paling dekat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala adalah saat dia sujud. Maka perbanyaklah doa di dalamnya. Sangat diharapkan doa kalian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis ini, maka para ulama bersepakat bahwa dianjurkan dengan sangat untuk memperbanyak doa di dalam sujud. Kemudian adapun cara berdoa adalah dengan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau membaca bacaan-bacaan sujud, di antaranya subhana rabbiyal a'la, kemudian juga boleh ditambah dengan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kemudian bacaan yang lain juga boleh dibaca subuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Kemudian bacaan lain juga boleh dibaca subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Dan bacaan-bacaan sujud lain dari hadis-hadis yang sahih boleh dibaca. Begitu juga boleh membaca doa Allahumma ighfirli dzambi kullahu diqqahu jillahu awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrah. Kemudian juga boleh membaca doa-doa tambahan dari Al-Quran ataupun doa-doa dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Adapun apakah membacanya dengan di dalam hati ataukah dengan mengucapkan, maka membacanya dengan diucapkan. Nah, kalau seandainya membacanya dengan doa dari bahasa Indonesia atau bahasa sendiri boleh atau tidak, maka pendapat yang lebih kuat wallahu alam diperbolehkan bagi yang tidak bisa membaca doa bahasa Arab. Maka silahkan dia membaca doa dengan bahasa Indonesia, tetapi dia disyariatkan untuk belajar dengan bacaan-bacaan Rasul sallallahu alaihi wasallam atau doa-doa dari Al-Qur'an atau dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Itu lebih utama dia lakukan dibandingkan dia membaca dengan bahasa Indonesia. Taib, kalau seandainya dia membaca dengan bahasa Indonesia doanya, apakah dia ucapkan ataukah di dalam hati? Maka jawabannya dilihat apakah dia bisa membaca doa bahasa Arab atau tidak. Kalau tidak bisa sama sekali, maka dia boleh ucapkan. Tapi kalau seandainya dia bisa doa bahasa Arab, maka doa yang berbahasa Arab yang dibaca oleh Rasulullah SAW saat sujud itu lebih utama untuk dibaca. Wallahu alam. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu tentang apakah seseorang boleh atau sholat apa saja yang dilakukan secara berjamaah, sholat sunnah. Apakah tahajud kemudian duha dilakukan sholat berjamaah? Maka jawabannya iya, boleh untuk melakukan sholat berjamaah sunnah sesekali, tidak dirutinkan. Yang dirutinkan hanya sholat tarawih ya selama bulan Ramadan. Tetapi tahajud sesekali boleh berjamaah, duha sesekali boleh berjamaah, ya tidak mengapa karena pernah dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada beberapa kesempatan. Wallahu alam. Nah, kami berikan kesempatan kembali masih di dalam telepon. Kita akan berbincang sampai jam terakhir langsung. Kami akan pertanyaan ada semuanya. Berikut kami berikan kesempatan kembali masih di layanan telepon 0218236543 untuk Anda yang bertanya langsung. Kami harapkan pertanyaan berkesesuaian dengan pembahasan untuk bisa memahami dan memperdalam materi. Silakan telepon yang kedua. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dengan siapa di mana? Dengan
mobilan di Kendari, Pak Ustadz, di Sulawesi Tenggara. Silakan pertanyaannya Ibu. Pak Ustadz juga apakah doa anak yang tidak diakikah itu sampai untuk kedua orang tuanya, Pak Ustadz? Karena anak ini tidak diakikah karena ketidaktahuan orang tuanya. Sementara ada hadis yang mengatakan bahwa anak yang tidak diakikah itu tergadai, gitu Pak Ustadz. Ya. Nah, mohon penjelasannya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ahibati hafizakumullahu ta'ala. Ini pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan fikih sebenarnya, akan tetapi tidak mengapa karena sudah ditanyakan, maka jawabannya adalah seorang anak yang berdoa kepada Allah untuk orang tuanya yang sudah meninggal, maka tetap sampai doanya. Hal ini berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Idza matal insanu inqata 'amaluhu illa min thalath. Min shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah. Jika seorang manusia meninggal, maka terputus darinya amal perbuatannya kecuali dari 3. Pertama, sedekah jariyah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan anak saleh yang mendoakannya. Syaratnya adalah anak saleh yang mendoakannya. Adapun syarat harus diakikahi, maka belum ada syarat pembatasan bahwa doa anak tidak sampai kepada orang tua kalau seandainya anaknya belum diakikahi. Ya, memang ada hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, kullu ghulamin murtahanun biaqiqatihi. Setiap anak yang terlahir tergadaikan dengan akikahnya. Dan maksud tergadaikan di sini, sebagian ulama menjelaskan bahwa anak tersebut tidak akan dapat memberikan syafaat kelak di hari kiamat untuk orang tuanya karena tidak diakikahi. Ini adalah apabila orang tuanya sanggup kemudian tidak mau mengakikahi. Tetapi apabila orang tuanya tidak sanggup, maka pada saat itu hukum akikah adalah sunnah, ya, sunnah menurut jumhur ulama, tidak wajib. Tetapi tidak ada urusan dengan doa anak ditahan oleh Allah atau tidak apabila anaknya belum diakikahi oleh orang tuanya. Apalagi urusan akikah mengakikahi ada pada orang tuanya. Ya, yang jelas tidak ada dalil, yang sepengetahuan saya belum ada dalil yang membatasi bahwa doa anak akan tidak sampai kepada orang tua apabila sang anak belum diakikahi. Lalu kalau seandainya anaknya mengakikahkan dirinya sendiri, apakah sampai atau tidak? Nah, ini kan artinya belum ada petunjuk secara khusus dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dari Rasulullah SAW bahwasanya doa tersebut doa anak sampai atau tidak berdasarkan dengan akikahnya. Belum ada petunjuk hal tersebut. Yang ada adalah secara umum anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya akan sampai doanya dan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Naam. Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawaban dan nasihat yang bermanfaat telah disampaikan. Selanjutnya kami himbau kembali bagi yang ingin bertanya, mohon untuk pertanyaan Anda berkesesuaian dengan apa yang telah disampaikan Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Untuk itu kami berikan kesempatan kembali. Silahkan telepon yang ketiga. Halo. Belum tersambungkan. Kami akan bacakan terlebih dahulu dari pesan singkat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah yang bertanya Ustadz, di kesempatan pagi hari ini di Bogor, apakah termasuk seseorang itu ilmu tauhidnya atau kurang tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila selalu menerima banyak kebaikan dari saudaranya, namun tidak diingatnya, yang diingatnya hanya kejelekan saudaranya, keburukan saudaranya memberikan hal-hal tersebut tidak diingat sama sekali. Mohon penjelasannya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati, hafizakumullahu ta'ala. Seorang muslim ketika dia hidup, dia senantiasa harus mengumpulkan dua hak dalam hidupnya. Yang pertama yaitu dia mengerjakan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala dengan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mentaati perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Kemudian yang kedua, dia mengerjakan hak antara dia dengan makhluk-makhluk Allah. Dan apa yang ditanyakan tadi adalah berkaitan dengan hak dengan makhluk Allah. Apabila seorang yang diberi hadiah oleh orang lain, maka sudah seyogianya dia berterima kasih kepada orang yang memberi hadiah tersebut, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia. Ini menunjukkan bahwa seorang ketika mendapatkan kebaikan dari orang lain, termasuk akhlak yang baik adalah dia berterima kasih atas kebaikan orang tersebut. Berterima kasih atas kebaikan orang tersebut. Dan berterima kasih atas kebaikan orang lain yang dia dapatkan itu termasuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu termasuk daripada rasa tauhid yang dia miliki dalam hatinya. Semakin dia berterima kasih atas kebaikan orang lain kepada dirinya, maka semakin dia berarti bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah Rasulullah SAW tadi menggandengkan antara berterima kasih terhadap kebaikan orang lain dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terasa aneh apabila ada orang mendapatkan hadiah lalu dia malah menghina orang tersebut. Ya, ini berarti tidak berterima kasih kepada orang tersebut. Mungkin yang terjadi adalah mungkin dia mendapatkan hadiah dari orang lain, lalu dia ini ingin memberikan nasihat kepada orang lain tersebut yang telah memberikan hadiah kepadanya. Karena saya tidak bisa membayangkan ada orang ngasih hadiah kepada kita, setelah itu kita ejek dia, kan aneh. Mungkin yang ada adalah orang itu memberi hadiah kepada kita, lalu kita memberikan nasihat pada orang lain. Nah, maka ini yang memberi hadiah harus menerima dengan sabar nasihat tersebut, ya, bukan karena kemudian dia ngasih hadiah kemudian setelah itu dia tidak boleh dinasihati. Tidak, tetap dia boleh dinasihati dan dia harus menerima nasihat tersebut. Semoga jawabannya bermanfaat. Wallahu a'lam. Naam. Jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawaban dan nasihat yang bermanfaat. Berikutnya dari Abu Abdillah di Jakarta yang bertanya, Ustadz, masyarakat kita semuanya kebiasaan di dalam aktivitas dan apapun dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, sampai makan pun Bismillahirrahmanirrahim. Padahal di situ ada penjelasan berkaitan dengan cara doa yang benar sebelum makan. Nah, apalagi ketika berdoa, kadang di kita cuma langsung menyatakan, ya Allah aku minta rezeki yang banyak, ya Allah aku minta selamat, tanpa menyebutkan
keagungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati hafizakumullahu taala. Adapun tentang permasalahan memulai sesuatu dengan bismillah, maka ini apabila perbuatan tersebut adalah perbuatan yang mulia, maka disyariatkan untuk memulai segala sesuatu dengan perbuatan yang mulia. Seperti misalkan di dalam mau makan kita mengucapkan bismillah sebelum makan. Ya. Karena sebenarnya ketika kita mengucapkan bismillah, maka sebenarnya dia, ya Allah, saya minta tolong kepada Engkau agar diberikan keberkahan dalam makan ini. Jadi tidak perlu dia mengucapkan saya minta berkah, saya cukup bismillah. Kemudian mau masuk ke rumah, dia mengucapkan bismillah. Sebenarnya dalam keadaan penjelasan bismillah tersebut adalah bahwa ya Allah, saya mohon kepada Engkau dengan nama Engkau Allah, aku meminta tolong agar diberikan keberkahan ke rumah yang aku masuki ini. Nah, kemudian juga keluar rumah, naik kendaraan, bismillah. Intinya bismillah disyariatkan saat memulai pekerjaan-pekerjaan yang baik sehingga mendapatkan keberkahan. Karena di dalam ucapan bismillah itu ternyata kita sedang meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keberkahan atas perbuatan yang kita lakukan. Wallahu a'lam. Naam. Ustaz, barakallahu fikum, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Kembali kami berikan kesempatan, silahkan untuk Anda yang ingin menghubungi kami secara langsung bertanya. Iya. Halo, dengan siapa, di mana? Ibu Yuni dari Jakarta Pusat. Ya, silakan Ibu, pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz Ahmad, semoga Ustaz dan para yang Roja TV selalu melindungi Allah. Ustaz, begini, saya ada pernah mendengar ada salah satu para ulama bahwa kita kalau bersujud pada sholat sunnah itu lebih makbul, lebih dikabulkan dibanding dengan sholat fardunya. Apakah itu ada dalilnya ataukah itu doif? Mohon penjelasannya. Syukran dari keluarga. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Adapun untuk berdoa di dalam sujud, maka sujudnya ini umum, baik di dalam sholat wajib ataupun di dalam sholat sunnah. Karena Rasulullah SAW menyebutkan secara umum, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih fahuwa sajid fa'akthiru fihi minad du'a faqaminun an yustajaba lakum. Keadaan seorang hamba yang paling dekat antara dia dengan Allah adalah saat dia sujud. Maka perbanyaklah di dalamnya doa. Sujud tidak disebutkan apakah sujud salat wajib atau sujud salat sunnah. Yang penting sujud saat dia sujud. Bahkan saat dia sujud membaca Al-Quran, yaitu saat sujud tilawah, ada ayat yang diperintahkan yang memerintahkan kita untuk sujud saat membacanya di dalam ayat tersebut, maka kita sujud tilawah. Ya, maka kita perbanyak doa di dalamnya berdasarkan keumuman hadis ini. Ya, jadi tidak ada batasan bahwa dia sujud sholat sunnah atau sujud sholat wajib. Yang saya ketahui seperti itu, belum ada pembatasan dalam syariat Islam. Kemudian yang patut diperhatikan, mungkin sholat wajib karena kita berkaitan dengan orang banyak, ya, ada kalau seandainya berjamaah di masjid, di situ ada makmumnya bermacam-macam, maka diperhatikan keadaan makmum. Akan tetapi kalau seandainya dia sholat sunnah, mungkin dia bisa lebih panjang. Tetapi juga kalau sholat wajib bisa lebih panjang untuk perempuan, karena perempuan lebih utama sholatnya di rumah. Dan ini tidak seperti yang
dikatakan oleh sebagian orang bahwasanya sholat perempuan di rumah menyerupai Yahudi ortodok karena mereka seperti itu, maka kita katakan itu hadis Rasul dan itu syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, wa buyutuhunna khairul lahunna, dan rumah-rumah perempuan lebih baik bagi mereka untuk beribadah di dalamnya. Kemudian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa salatuki fi hujratiki khairun laki min salatiki fi dariki, dan salatmu di dalam kamar rumahmu lebih baik daripada salatmu di tengah rumahmu. Wa salatuki fi dariki khairun laki min salatiki fi baitik, dan salatmu di tengah rumahmu lebih baik daripada di salatmu di kamar luas rumahmu. Wa salatuki fi baitiki khairun laki min salatiki fi masjidi qaumiki, dan salatmu di dalam rumahmu lebih baik daripada salatmu di dalam masjid kampungmu, dan salatmu di dalam masjid kampungmu lebih baik daripada salatmu di dalam masjidku. Nah, kalau perempuan salat wajibnya di rumah, maka dia bisa perpanjang sujudnya karena dia yang menentukan atas dirinya sendiri. Adapun kalau salat berjamaah mungkin berkaitan dengan para makmum, maka diperhatikan keadaan makmum. Intinya bahwa tidak ada pembedaan antara sujud sholat wajib dengan sujud sholat sunnah, tetap bisa dipanjangkan doa di dalam sujud tersebut sesuai dengan keadaan orang yang sholat. Wallahu a'lam. Nah, kesempatan untuk Anda yang ingin menghubungi kami via telepon secara langsung. Kami tunggu di 0218236543. Mohon diulangi tadi pertanyaannya karena di sini suaranya putus-putus. Mohon maaf. Tetap terputus-putus, mohon maaf. Tidak bisa dengar pertanyaannya. Saya tidak bisa menjawab.
Mungkin dicukupkan dulu karena khawatir nanti saya salah dengar. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Itu yang sudah kita pelajari pada kesempatan kali ini, dan kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.